Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman bihidayatihil azaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sahibid darajatil aliyah wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim jawahiril arifin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala aidan, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Hadratul kiram, para alim ulama, tokoh agama, wabil khusus para habaib dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan dan kita hormati, pun juga seandainya kita tidak hormati mereka, tetap mereka dihormati oleh Allah karena di diri mereka ada darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para ulama, tokoh agama juga kita doakan, semoga mereka ini dipanjangkan oleh Allah umur mereka, disehatkan tubuh mereka, sehingga mereka masih bisa berada di tengah-tengah kita untuk membimbing dan menjadi pendidik kita. Wabil khusus ananda Guru Rahmat Hidayat, yang mana kita doakan, memang dia lebih anum karena ulun patut bapaknya. Kalau Guru Rahmat ini paling-paling umurnya 30 lebih sedikit. Sementara ulun ini sudah mendekat 60 tahun. Bahasa dalam Al-Quran itu sudah ihnil, mampusnya aja lagi belum. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, tidak berpanjang lebar mukaddimah, mengingat ulun ini kan bulik ke Amun teh. Jadi waktu sesampainya ke rumah setengah jam kada sampai. Jadi kalau ceramah di Amun teh jam 11 harus selesai, di sini setengah 10 harus tuntung. Karena setengah jam pulangnya itu menyesuaikan jadwal yang biasa jam 11 harus tidur. Nah, itu. Karena ulun seperti ulun ini guring kada kawa kurang awak tuha, bini tak adai pada orang. Nah itu sama lawan anak ulu abah sikong deh juga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita adakan malam ini perayaan Isra wal Mi'raj, sekaligus dirangkaikan dengan haul abah guru sekumpul.
Sebelumnya kita memulai salawat, kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tercurah dan terlimpah atas beliau dan pengikut beliau dan semua pengikut-pengikut beliau. Hadirin, Isra artinya dijalankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj artinya dinaikkan. Isra itu diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ceritanya dalam Al-Qur'an subhana. Bahasa subhana itu adalah bahasa jaka bahasa orang amuntai, aku jer Tuhan surangan nang menggawi peristiwa ini. Bukan ada orang lain yang ikut campur. Jadi kalau kita sudah meyakini bahwa Allah yang berkata, aku yang menjalankan, aku yang menaikkan perjalanan yang begitu jauh dan panjang, ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, tidak perkara yang tidak mungkin. Karena yang berbuat Allah Subhanahu wa taala. Lain jika Nabi sendiri yang berbuat, bolehlah kita dustakan, bolehlah kita tidak percaya, karena menurut logika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu orang dulu menempuh waktu 1 bulan baru nyampe, pulang perginya 2 bulan baru nyampe. Tapi kalau Allah yang menghendaki, cuman dengan kalimat kata Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Bila Tuhan menghendaki sesuatu cuman dengan kalimat kata kun, jadi bainal kaf wan nun, maka jadi. Jangan ditambahi hatap 2 bidang. Orang amun itu apabila ada sesuatu pina bakakarasan kun payakun, hatap 2 bidang jar. Hakun kada hakun tetap kuhadang, itu lain. Lain bahasa itu dibawa-bawa. Dijalankan Nabi kita oleh Allah. Perjalanan ini sangat mulia karena ini perjalanan adalah sesuatu undangan Allah yang menjadikan Nabi sangat tinggi derajatnya daripada nabi-nabi yang lain. Enggak ada peristiwa seperti ini terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada bagi seorang wali pun juga seperti ini, apalagi. Nah, oleh sebab itu perjalanan yang sangat mulia ini tentunya yang namanya sesuatu kebaikan yang besar mesti ada orang yang akan menghantam dan akan menghalangi. Sebab setiap orang yang dapat nikmat, kan yang namanya nikmat itu ada rif'atud darajat. Orang yang disebut dengan dapat nikmat itu adalah tingginya derajat di sisi Allah, itu nikmat yang hakiki. Kalau kita punya duit banyak belum tentu nikmat. Bahkan itu akan menjadi nikmat, adab. Kenapa? Sebab nikmat yang kita pegang berbentuk materi itu pada kata semboyannya, coba kita punya harta banyak. Kalau kita makan akan jadi kotoran. Kalau kita diamkan dan kita simpan akan jadi waris. Kalau kita wakafkan dan kita gunakan untuk jalan agama Allah, baru menjadi nikmat yang akan kita ambil di akhirat nanti. Nah, oleh sebab itu perjalanan ini sangat mulia dan nikmat untuk Nabi yang paling hebat dan paling besar. Bahkan tidak ada malam yang paling mulia dan paling agung untuk Nabi kecuali pada malam Isra dan Mi'raj. Untuk kita tidak ada malam yang paling hebat, yang paling mulia kecuali ketika lahirnya Nabi kita untuk membimbing kita. Oleh sebab itu perjalanan ini yang namanya derajat akan naik padanya banyak orang yang hiri. Wa kullu di ni'matin mahsud. Setiap orang yang dapat nikmat, Nabi kan dapat nikmat dah.
Di mana nikmat yang paling hebat untuk Nabi sebelum Jibril tadi mendatangi Nabi kita, yaitu katanya Jibril kepada Nabi kita, ya Muhammad, gum, wahai Muhammad, bangun kamu dari tempat tidur. Lalu Nabi berkata, untuk apa aku berangkat? Kemana aku dibawa? Ilal hadratil karimil ghaffar. Kau ya Muhammad akan dibawa ke hadrat Allah yang maha pengampun. Nabi bertanya lagi, malladhi yasna'ud bi, apa yang Allah kerjakan untuk aku dipanggil ke hadratnya? Ini kata kuncinya, liyaghfira laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Karena Allah hendak memberikan ampunannya maksum. Artinya dipelihara daripada dosa, baik yang dulu hilang, yang akan datang tidak ada lagi untuk Nabi dapat dosa. Nah, itu yang paling mahal. Coba kalau ulun bertanya lawan sampian, pian menahakunnya banyak beramal, tapi dosa 2 buting aja kada diampuni Tuhan. Atau pian banyak punya dosa, mulai lahir sampai mati dosa aja yang digawe, tapi diampuni Tuhan. Mana hakunnya pian banyak beramal tapi dosa kada diampuni. Atau ketimbang punya dosa yang banyak tapi diampuni Tuhan, mana yang maunya pian ambil? Kira-kira amal banyak dosa diampuni gitu Bang deh. Pertanyaannya kada seperti itu. Pertanyaannya, maukah kita beramal banyak tapi dosa sedikit kada diampuni Tuhan, atau dosanya banyak amalnya enggak ada tapi diampuni Tuhan dosanya? Mana kira-kira yang kita ambil? Kira-kira hakun diampuni dosa, hakun diampuni dosa ketimbang amal banyak tapi dosa kada diampuni. Orang banyak amal dosa ada tapi kada diampuni, masuk ke mana? Masuk neraka. Orang banyak punya dosa tapi diampuni Tuhan, masuk ke mana? Surga. Berarti harapan hidup ini yang terpenting adalah ampunan dosa. Setiap hari Jumat kita kan baca dari syair Abu Nawas, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ulun lagunya kan tapi bisa. Tuhan, katanya Abu Nawas, lastu lil firdausi ahla, kalau aku hitung-hitung diriku seperti ini kada pas untuk masuk surga kau, karena dosa banyak. Lastu lil firdausi ahla, bukan ahlinya seperti diriku ini masuk surga. Firdaus yang kau siapkan kepada orang yang kau cintai. Tapi wala aqwa ala naril jahim, namun aku kada sanggup menyandang adab neraka engkau ya Rabb. Masuk surga kada pantas, dosa banyak. Tapi mun dikajal ke neraka, maaf kada kawajuana, kada sanggup jo menyandang. Apa ujungnya? Fahabli taubatan waghfir dunubi, berilah ya Allah untuk diriku khususnya dan semua kaum muslimin umumnya akan sadar hati dengan taubat kepada Allah, kepada Engkau, lalu dosa yang ada sebanyak ini kau ampuni. Fa innaka ghafirud dzambil, karena Engkau ya Allah orang yang maha pengampun daripada segala dosa. Ujar di dalam faidahnya, siapa yang membaca itu dari Jumat yang dia baca sampai ke Jumat belakang, diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya, asal jangan kada sembahyang. Kalau pang merasa dijamin dosanya diampuni lalu kada sembahyangan ya semingguan,
Catatannya sembahyang. Sebab sembahyang itu kunci diterimanya amal dan kunci diterimanya ibadah kita. Berapapun kita punya sedekah, berapapun kita banyaknya punya ibadah baca Quran, berapapun kita banyak ibadah puasa sunat, sembahyang tidak dilaksanakan, semuanya ibadah itu ditolak oleh Allah. Sebab untuk syarat diterima ibadah yang lain, sembahyang dulu kita bereskan. Nabi kita berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Banyak ada halangannya, banyak ada rintangannya, yaitu ilmu yang berbuah amal. Amal itu namanya ibadah. Itulah idolanya para aulia, itulah tujuannya para orang yang saleh, itulah bendaharanya orang-orang yang ahli di dalam kebajikan, dan itu cita-citanya para aulia. Jadi tujuan orang-orang wali adalah ibadah kepada Allah. Namun ibadah akan bermanfaat apabila ada ilmu yang kita tuntut. Ibadah buahnya ilmu, dan ibadah tujuan hidup kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Nabi kita dibawa oleh Allah, kenapa? Sebab karena penghambaannya kepada Allah sempurna, zahir dan batin. Penghambaannya Nabi kita kepada Allah sempurna. Subhanalladzi asra bi abdihi. Dia memanggil dengan dijalankan karena Nabi bertitel sudah sebutan abdi, hambanya Allah. Hatinya menghamba kepada Allah. Tangan seluruh tubuhnya digunakan untuk menghamba kepada Allah. Kita ini kan kadang-kadang tubuh kita beribadah kepada Allah, kadang-kadang batis kita mau berjalan ke tempat yang diperintah oleh Allah, kadang-kadang mata kita bisa memandang sesuatu yang diperintah oleh Allah, kadang-kadang telinga kita mau mendengar kepada yang diperintah oleh Allah. Namanya anggota ini sudah menjadi hamba kepada Allah. Lalu disuruhkan sembahyang, seluruh anggota ikut menyertai dengan pengibadahan kepada Allah. Hati kadang-kadang belum tentu dia menjadi hamba kepada Allah. Di mana? Begitu Allahu Akbar, padahal zahirnya sudah menghamba kepada Allah, hatinya menghamba kepada toko. Kadang-kadang Allahu Akbar bagi nang menureh sembahyang subuh aja sudah asap pahat di parang di tangan, asap pahat sudah di tangan. Allahu Akbar, di mana pahat di bandak dia? Pahatnya ke dada. Nang bawarong Allahu Akbar, untuk belum taandak, bingka belum taandak ke warung. Mungkin Bu Handurahman lewat Adul sudah ada di warung. Hatinya menghamba kepada manusia di saat dia padahal tubuhnya menghamba kepada Allah, tetapi hatinya menghamba kepada yang bukan Allah. Abdullah kangarannya hamba Tuhan, kah itu sebutannya? Belum. Kadang ada juga hatinya yang senantiasa menghamba kepada Allah, anggotanya tidak mau menghamba kepada Allah. Di mana? Bubuhan eleng. Tahu eleng? Cuman ingat aja lawan Allah. Dari pagi sampai guring Allah, Allah, Allah. Begitu orang azan jar cucu, kai pian kada sembahyang kah? Jangan maur kai cuy. Ini kai lagi sembahyang nih, cuman sembahyang kai sembahyang hakikat cuy. Ungut. Nah, jurang digawe, jangan mengganggu aku lagi sembahyang. Kalau sembahyang diajarkan as-salatu muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun
muftatamatun bitakbir wa muftatamatun bit taslim. Diawali dengan kalimat Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Dibuat di dalamnya ada rukun qauli, ada qalbi, ada fi'li. Kalau unggut-unggut begini, mana qaulinya, mana fi'linya, mana mana, apalagi mana qalbinya, mana? Memang qalbinya kepada Allah, memang, iya kah? Memang kepada Allah, memang. Tapi fi'linya mana? Rukuknya mana? Sujudnya mana? Qaulinya, bacaannya mana? Berarti namanya bukan sembahyang, disebut oleh orang Jawa orang eleng. Eleng kada? Ma'amalakan. Ya, sembahyang eleng tadi Pak. Sembahyang eleng tadi Pak. Ya kah? Jadi kalau dipanggil buhan mana ikam dah? Buhan nang ngaji hakikat yang lain, ngaji eleng. Bukan hakikat tapi ngaji eleng. Memang di dalam sembahyang perlu ingat lawan Allah, karena ukuran pahala tergantung hatinya khusyuk kepada Allah. Mun inya kada ingat, itulah yang mengurangi nilai pahala dalam sembahyangnya. Tapi mun ingat pang pulang gawiannya kada ada, nang apa nang dicatat? Napa nang dicatat? Sementara salat itu kan diajarkan oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usal. Sembahyanglah kamu sebagaimana kau lihat aku sembahyang. Bagaimana Nabi sembahyang? Allahu Akbar. Adalah Nabi itu sembahyang ungut-ungut begini, dikatakan sembahyang adalah. Jadi kalau memang mengatakan kamilah pengikut Nabi yang setia, Nabi nang mana nang diikut? Dia mengatakan kami yang paling setia kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sembahyangnya pakai Allahu Akbar. Nabi Muhammad pakai at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullillah. Nabi Muhammad ada fi'linya dengan rukuk dan sujud. Tapi kalau kita mengatakan kami pengikut Nabi yang paling setia, tapi tidak ada rukuk dan sujudnya, Nabi Muhammad nang di mana garang nang diikut? Mungkin Nabi Muhammad bin Abdul Jabbar namanya nang diikut. Bukan Nabi Muhammad bin Abdullah, ya kan? Nah itu. Kita kembali kepada perjalanan Nabi. Terhalang kada Nabi? Terhalang kada? Terhalang. Di suatu saat Nabi berjalan. Nabi tadi kan berjalan tadi lewat siapa? Dengan perantaraan yang Ma'irid, Jibril dan Mikael. Berarti Nabi berjalan, orang suluk tuh mesti ada guru yang membimbing supaya wasil kepada Allah. Kada mau suluk itu kada berguruan, kada mau. Kalau pang misalnya baca kitab Darun Nafis, ada kanang membaca Darun Nafis, pian tu terperanjat mendengarkan apa guru menyambat Darun Nafis. Ulun Darun Nafis memang kada pernah belajar dan kada pernah mengajarkan. Cuma Darun Nafis jangan disalahkan, itu aja. Almarhum arwah guru sekumpul. Sambil kita menyimak dengan kata-kata almarhum arwah guru sekumpul. Ulun ini sempat belajar mengaji hampir 6 tahun dengan abah guru sekumpul. Ujar sidin kitab Darun Nafis jangan disalahkan, cuma orang yang ahlinya di dalam membaca Darun Nafis hampir zaman sekarang gak ada lagi yang ahli. Itu aja. Menyalahkan jangan, orang yang ahlinya dengan bidang itu hampir kada ada lagi. Guru Seman Mulia, tahu pian Guru Seman Mulia? Kubur sidin di muka daripada abah guru sekumpul. Di belakang abah guru sekumpul Guru Salman Jalil. Jadi 3 kubur itu di tengah abah guru sekumpul. Ini guru sekumpul ahlinya menata diri. Di muka Marina, di belakang Guru Salman Jalil memang lebih tua daripada sidin, tapi sempat belajar lawan abah guru juga. Walaupun tak tua tapi belajar. Kenapa sebab maka belajar? Karena Guru Salman Jalil mengakui akan keilmuannya, akan guru abah sekumpul ini. Lalu diletakkan sidin di tengah-tengah. Guru Seman adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang mahfuz, yang terpelihara luar biasa. Beberapa kali beliau diundangan makan, ada orang bersama-sama makan dengan beliau. Lalu begitu beliau hendak mengambil makanan, nasinya berkata, "Seman, aku haram, jangan kau makan." Nasi nang bocap begitu. Kita pernah ada nasi nang bocap kita? Guru Semannya ini luar biasa.
Ada orang Amuntai, tuan guru dari Amuntai datang mendatangi akan guru Seman. Lalu orang tua tokohnya di Amuntai bertanya, guru Seman, menurut sempian itu kitab yang namanya Darun Nafis kayak apa pendapat pian? Benarkah salahkah? Sidin kada menjawab dengan kitabnya. Namun Muhammad Nafisnya wali. Itu aja jawabannya. Muhammad Nafisnya wali, menyalahkan kitabnya enggak, tapi Muhammad Nafisnya wali, itu aja. Tonton. Jadi kan ada kemiripan dengan Abah Guru Sekumpul. Jawaban Guru Sekumpul memang jangan disalahkan itu. Tapi orang yang ahlinya dengan bidang itu hampir-hampir untuk zaman sekarang enggak ada lagi yang ahlinya. Lalu menurut orang bukan ahlinya, lalu dia berani membuka sesuatu yang bukan ahlinya. Idza wusilal amru ila ghairi ahliha, apabila kau serahkan perkara kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, tunggu kehancurannya saja. Di sini insyaallah kada ada pang, di anu kami ada, tapi munnya ada insyaallah nang ahlinya. Insyaallah nang ahlinya. Nah, kembali kepada perjalanan Nabi, halangan beliau apa yuk kira-kira? Yang pertama, di perjalanan diganggu oleh seseorang yang berteriak, ya Muhammad, gib mahlan ana ansahulak wali ummatik ila yaumil qiyamah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi, bertahan kau sebentar, aku akan mau bicara kepada engkau dan memberikan pandangan yang terbaik kepada engkau dan untuk umat-umat engkau. Lalu Jibril yang tukang irit Nabi kita berkata, sir ya Muhammad, jalan saja kau ya Muhammad, jangan kau pedulikan akan panggilan itu orang. Karena Nabi saat datang dalam suluk ilallah, berjalan menuju Allah, ada yang memanggil Jibril dengan menggurui dan menjaga akan perjalanan Nabi. Sir ya Muhammad, jalan saja, jangan kau pedulikan akan panggilan itu orang. Akhirnya Nabi kita bertanya kepada saudaranya Jibril, Jibril, ma hadzal da'i? Wahai Jibril, apa ini panggilan? Dijawab oleh malaikat Jibril, hadza da'il yahud, ini adalah panggilannya orang Yahudi. Lau ajabtahu, seandainya kau perkenankan panggilannya itu Yahudi, la tahawwadat ummatuk min ba'dik, akan menjadi Yahudi umat engkau setelah engkau. Orang Yahudi itu kalau nak memberi pandangan maunya apa ya? Orang Yahudi kalau memberi nasihat maunya apa yuk kira-kira? Yahudi itu sudah menjadi watak dirinya terhadap kita yang Islam. Allah nyatakan dalam Al-Quran, lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sepanjang lan kan tupidul lidawam, kalimat lan itu tubidul lidawam, yaitu memberi faedah terus menerus. Orang Yahudi itu tidak pernah akan senang kepada kita. Orang-orang Nasrani itu seterus menerus dia akan tidak pernah katuju dan senang kepada kita. Hatta tattabi'a millatahum, bahkan sampai kita mengikut agama mereka pun mereka tetap tidak senang dengan kita. Lalu orang nang kada katuju lawan kita memberi nasihat, apa yuk kira-kira isi nasihat tersebut? Mesti dengan ketidakketujuannya itu dia akan memberi pandangan yang akan menjerumuskan kita. Yahudi Bahari ditangati oleh Jibril, sudah jangan empat berpandil lawan Yahudi, jangan mendengari pandiran Yahudi, jangan mau hendak bertukar pikiran lawan Yahudi. Kenapa? Sebab Yahudi sudah menjadi watak, punya hati, tidak pernah senang kepada kita.
Kalau kita orang Islam, setiap hari Jumat apa yang dikumandangkan oleh para khatib, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kamu kepada Allah, perkuatlah takwamu kepada Allah. Diwasiatkan pula, mari kita tingkatkan dan takwa kita kepada Allah. Selalu memberikan nasihat kekuatan iman dan takwa bagi para khatib yang naik ke atas mimbar. Tapi bagi jemaat, para orang yang bukan daripada agama Islam, apa yang mereka katakan selalu, bagaimana kita ini bisa mengundang orang yang belum beragama kita supaya kita tarik untuk mengikut agama kita. Artinya mengkristiskan Islam, supaya Islam itu menjadi orang yang pengikut kepada. Itu pemikiran orang di sana. Kalau kita selalu membimbing meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kalau mereka selalu membimbing supaya orang-orang mereka mengajak orang muslim supaya masuk agama mereka. Kita tidak ada boleh dalam agama Islam mengajak orang, la ikraha fiddin, tidak boleh kita memaksa orang masuk agama Islam. Bahkan kalau ada orang Islam sekalipun di hadapan kita mau dia masuk Islam, kita tanya dulu, Bapak Ikam akur atau tidak? Saudara Ikam sudah selesai atau akur atau tidak? Kalau mereka belum akur, selesaikan dulu antara mereka dengan keluarga. Kan kadang-kadang dalam Islam itu kita bawa paksaan. Lain kalau kita sudah banyak ini orang menjajak buku, begitu ditanya apa ini buku, ini mencari domba-domba yang sedang tersesat katanya. Mencari domba-domba yang tersesat. Nah lalu begitu si Yahudi tadi memanggil jangan diperdulikan. Untung Nabi kita waktu itu tidak mengikuti. Tapi Nabi pernah berkata pada 1400 tahun yang lewat bahwa la tattabi'unna dira'an wa jibran jibrin wa dira'an bidira'in. Kamu nanti, kata Rasulullah, wahai sahabatku dan semua orang Islam di akhir zaman, akan mengikut kepada mereka sekilan demi sekilan, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikut kepada mereka. Qila, sahabat bertanya kepada Nabi, man, siapa orang yang mengajak orang Islam masuk ke lubang biawak? Siapa yang mengajak orang Islam masuk kepada yang sesuatu yang membahayakan kepada mereka? Minal Yahudi atau minan Nasara? Apakah mereka yang mengajak itu orang Nasrani atau orang Yahudi? Kata Nabi, waman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Akhirnya kita di zaman sekarang apa yang terjadi oleh ajakan mereka? Azan, alhamdulillah kita di Tanjung tidak terganggu. Tapi di Jakarta sekarang dibatasi, tidak boleh terlalu kuat suara mic-nya karena orang-orang lain terganggu sebagaimana terganggunya suara anjing. Terganggu. Orang di sana kita alhamdulillah tidak dipaksa begitu. Banyak lagi hal-hal kalau kita menyebuti apa kemarin itu hasil dari mana, keinginan dari siapa. Begitu mendekat awal tahun Hijriah datang corona. Begitu menjelang bulan Ramadan datang corona. Tahun ini menjelang Ramadan datang corona. Umanya lain lagi coronanya nang datang, umanya nang datang corona. Mungkin nanti menjelang hari raya yang datang Bapak Corona. Menjelang hari raya haji datang lagi Datuk Corona. Bingung juga. Awak pina panas. Mungkin karena corona juga sama nih. Mungkin karena corona juga dari amun teh sampai ke sini tadi pindah disap-disap, awak behinak pindah asap panas. Mungkin bisa karena corona sako. Hati-hati lah pian. Ini bukan penantang corona nih kayaknya nih. Kada ada nang maskernya. Akhirnya Nabi kita dengan begitu berjalan terus berjalan
Kemana beliau? Dibawa ke atas langit. Mbah dibawa ke atas langit, dibawa turun. Apabila turun, tuntung lagi kita pembicaraannya ada lagi. Iya kan? Selesai sudah. Lalu kita kaitkan dengan bahwa seluruh perjalanan Nabi ini adalah perkara yang menyalahi daripada adat. Disebut dengan di kitab itu amrun khariqun lil adat, perkara yang menyalahi adat terjadi kepada Nabi namanya mukjizat. Kalau terjadi kepada wali namanya karamat. Terjadi kepada orang saleh namanya ma'unah. Terjadi kepada orang kafir namanya sihir. Terjadi kepada orang jablay namanya istidraj. Ya kan? Terjadi kepada orang yang menentang Nabi namanya ihanah. Nabi jelas sudah mempunyai mukjizat yang luar biasa. Abah guru sekumpul yakin kada kitab daripada aulia Allah. Yakin. Apabila kada yakin, kada pangmun menyuruh bulik. Kada pangmun menyuruh bulik. Cuman manfaat dan berkatnya tidak akan didapat. Coba baca kitab Manaqib Seseman Al-Madani. Barang siapa membaca manaqib disertai dengan yakin hatinya bahwa orang yang dikisahkan dan disebut itu adalah orang yang dekat kepada Allah, maka turun rahmat khusus kepada yang membaca dan kepada yang mendengarkannya, dengan syarat mereka yakin walinya yang dikisahkan itu betul-betul wali Allah. Yakin kada pian? Nah, kalau kada yakin ulun nak berkisah dulu sedikit tentang beliau ini, almarhum arwah guru ulun Kiai Haji Ahmad Ridwan. Beliau belajar dengan abah guru dengan tarbiyah khusus dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Itu sering terjadi. Almarhum arwah abah guru Luk Bangkai mengaji lawan arwah guru abah guru sekumpul ini. Pada suatu saat beliau dipanggil oleh guru sekumpul, Duan, ikam datang kamar Tapura Satumat. Gasan apa kira-kira? Kada tahu juga. Berangkat arwah guru. Kada banyak yang disampaikan. Duan, sekarang aku sudah kutub minal aktab. Oh, ternyata orang yang jadi wali, ada yang boleh menyatakan dirinya jadi wali supaya murid-muridnya jangan i'tirat dan muridnya jangan sampai kada berberkat ilmunya, lalu disampaikan kepada muridnya, Duan, aku sekarang sudah kutub. Pada tahun berikutnya dikiau lagi lewat telepon, Duan, ikam dan kawan datang ke Martapura. Aku ada yang hendak ku sampaikan. Jadi oleh almarhum arwah abah guru Luk Bangkai bawa nang lain ke pulang guru ulun kamu kawadapian, silahkan nang mana ikam patut bawa aja. Saat itu ulun masih belajar lewat almarhum arwah abah guru Luk Bangkai. Ujar sidin, ikam guru Ipulai ke Martapura, tapi jangan beumbai aku. Badahulu ikam semalaman, badahulu bemalam di Martapura. Jangan beumbai aku, Jasidin. Ikam badahulu. Kena apabila aku naik, Jasidin lawan rombongan aku bawa, ikam masuk. Memang ulun belajar lawan almarhum arwah guru Luk Bangkai itu 17 tahun, mulai bujangan sampai banak baempat, sampai sidin meninggal. Besoknya berangkat oleh almarhum arwah guru tadi. Siapa nang dibawa sidin? Bupatinya nang dibawa sidin, Bupati Suhailin. Yang kedua tokoh dialer Haji Ruslan Kalibalangan tersebut, itu mungkin ada nang tua-tua tahu. Yang ketiga Bus Lampit bawa sidin. Ada ulun kada di bawah sidin di kelompok situ, kenapa? Sebab kada berduit. Nah itu. Jadi kada kau mampu lewat abah guru nantinya kada nyaman pang ya, kalau sebab di dalam kita datang kepada abah guru itu
Kan diajarkan dalam Islam, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yadaykum sadaqah. Apabila kamu ingin berjumpa dan ingin bicara dengan Nabi Muhammad, dulukan sedekah kamu kemana? Kepada orang yang kau ziarahi. Kan begitu aturannya. Sebenarnya ulun tadi sebelum datang ke sini ngirim sapi seikung juga, cuman kada bisi sapinya. Mestinya ngirim sapi seikung pula. Minta maaf bebe kada ada sapinya, bisi kambing, bisi talu ikung matian semalam juga. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yadaykum sadaqah. Apabila kamu ingin bicara, ingin mengambil sesuatu hikmah kepada seorang yang namanya Nabi Muhammad, dulukanlah sebelum kamu datang kepada Nabi itu sedekah lebih awal sebelum kamu datang kepada Nabi. Itu aturannya orang Bailang. Arwah Abah Guru sih dikumpulkan juga. Bupati berapa? Sekian. Kampung Jurusan berapa? Sekian. Haji Moyar berapa? Sekian. Kirim sini bedol amplop. Hanyar berangkat. Sampai jam 9 pagi di tempat arwah Abah Guru sekumpul datangan, lalu sudah hendak masuk. Ulun sudah siap juga di pintu di pelataran Abah Guru, duduk di situ dari pagi, duduk sudah. Begitu masuk Ba-4 ini, ulun juga masuk sama-sama dengan mereka. Jadi ulun, Abah arwah Guru, Pak Bupati, Pak Haji Ruslan, kemudian Haji Muhyad, 5 orang. Di situ langsung Abah Guru berkisah sidin. Arwah Abah Guru tadi paling takutan lawan Pak Guruan, duduk paling buncu di situ. Padahal kan Pak Bupati di muka, sidin di belakang. Ada pawanian lawan Pak Guruan. Kada wani berucap sebelum guru berucap. Itu almarhum arwah Guru sangat beradab dengan Pak Guruan. Lalu arwah Guru sekumpul berucap, coba ke sini bapak rakman sedikit, hanyar bekitar. Begitu bekitar bapak, lihat aja sini tanganku. Nah, aku ini memang sudah sakit-sakitan dan impos memang selalu ada, tapi waktu itu dicabut semua. Melihat ke ikam di sini, tanganku bangkak nih. Melihat ke tanganku bangkak, jadi arwah Guru inggih, kenapa Guru? Pian sampai bangkak, maka sampai ke sini bangkaknya hampir ini tangan baju kantak banget karena bangkak tadi tangan. Ini duanya bangkaknya, ujar arwah Guru sekumpul, bukan karena bekas jarum empos, bukan. Kisahnya begini duanya. Beberapa malam yang lewat, ada orang yang naik gunung-gunungnya terbikin daripada batu tinggi dan runcing. Dia itu orang cari apa nggak tahu. Naik ke atas gunung, sampai di puncak gunung waktu pagi tengah hari panas luar biasa di atas gunung. Turun kada kawal lagi, sebab kalau turun begamat masih tadingsil gugur juga. Baranai di atas gunung kepanasan, mati kelaparan juga. Akhirnya ini laki-laki, kata almarhum arwah Guru, dia nekat dengan putus asa ingin mati sama sekali, melemparkan diri dari atas gunung ke bawah. Tapi sebelum dia melemparkan diri ke bawah, si laki-laki ini teriak dengan yang senyaring-nyaringnya, "Ya Saman, ya Saman, ya Saman." Itu panggilannya ini laki-laki. Si Saman Al-Madani memanggil aku, kata Abah Guru. Katanya si Saman, "Zaini, kau menjadi khalifahku. Sekarang dia memanggil aku, kau yang bertugaskan menyelamatkan itu orang. Datanglah kau wahai Zaini Gani, selamatkan itu orang." Aku, katanya almarhum arwah Guru, dengan segera mendatangi itu laki-laki dan aku sambut itu laki-laki sehingga bangkak tanganku seperti ini. Jelas bahwa almarhum arwah Guru menjadi khalifah daripada Syekh Saman. Syekh Saman kutub kada? Kutub kada? Kutub berarti khalifahnya juga kutub. Kita pun kutub kada? Kukutupan. Kita bukan kutub tapi kukutupan. Nah, orang yang kutub
Takrifnya man jama'al ilma wal amal wal balwa. Al-qutub man jama'al ilma wal amal wal balwa. Orang yang menjadi wali kutub pasti orangnya mengumpulkan semua ilmu, dan semua ilmu pasti teramalkan oleh seorang wali kutub, dan bala jadi wadah bagi diri sidin semua. Mun kita bagi sahabala yang menimpa lawan sidin, insya Allah kada kau menahan air mata. Tapi itu bala yang fakta. Orang yang jatuh dari gunung, siapa yang menyambutnya? Bala kada yang menerimanya, itu apa tanggung jawab? Bala yang luar biasa. Ini salah satu bukti bahwa yakin ulun selaku pribadi memang tidak dicatat dengan riwayat daripada manaqib sidin, tapi dengan saksi mata kepala ulun sendiri, dan sidin sendiri yang berbicara di hadapan ulun dan di hadapan guru ulun bahwa sidin telah menerima mandat dengan wali kutub kepada Syekh Seman Al-Madani. Mulai saat itulah lalu timbul terjadi orang banyak mengambil tarikat Semaniyah dengan almarhum Abah Guru. Bukan itu silsilahnya, sanadnya dari si an, dari an, tapi langsung dari Seman kepada almarhum arwah Guru. Makanya tidak ada yang menyamai, walaupun zaman sekarang ada orang yang mengijazahkan tarikat Semaniyah, tetapi tidak seperti dengan silsilah dengan Abah Guru, karena Abah Guru langsung dari si Seman kepada diri sidin sendiri. Terserah pian percaya kadang-kadang itulah sudah yang ulun lihat, dan itulah fakta yang ulun bicarakan, dan itulah yang di depan mata ulun sendiri sidin Bakesah menjadi khalifah daripada Syekh Seman Al-Madani. Makanya orang datang banyak berkelompok-kelompok dari berbagai daerah ngambil musafahah, musabakah, munawalatus subhah, kemudian yaitu mengambil tarikat Semaniyah. Satu di antara kehebatan almarhum arwah Guru. Arwah Guru ini nang ulun kisahkan di diri ulun sendiri juga. Arwah Guru ini kalau baca kitab sidin kada mau sekadar teori. Sidin harus praktik dengan apa yang ada di dalam kitab. Bicara tentang menembak, sidin dasar ahli menembak burung. Bicara tentang meunjun, banyak keunjunan sini. Sidin memang meunjun juga. Dulu sidin hendak berjalan ke mana? Ke suatu padang hendak meunjun. Kan diperlukan jukung kalau lalu bapadah lawan mintuha ulun. Mintuha ulun kan sidin orang dekat dengan almarhum arwah Abah Guru. Nang tukang pijati Abah Guru itu adalah mintuha ulun. Nang tukang jaga son napa nang dimik ning ngarannya sonnya lah, sound system itu almarhum arwah mintuha ulun. Nah kemudian lalu Abah Guru Bakesah ucap mak udah sidin kan lamak sampai sini amak aku makai hendak mau unjun nah, tapi jukung kan lebih sih kayak apa mak cariakan pang jukung. Langsung arwah Abah tadi bulik kamu teh musyawarah lawan ulun kayak kenak kita nih Abah Guru nih hendak mencari jukungnya nang sakil langsung dapat di mana jar ulun pada cari jukung nang sudah orang berjual di pinggir jalan itu yaitu ditukarakan jukung kuen. Tahu apa yang jukung kuen? Tahu nang buritnya lincip tuh nah. Buritnya lincip bener. Tapi ini tuh linggar banget. Apabila dijajaknya orang kada ahli bejukung, jukungnya kada karam cuman orangnya tak kipai. Jukungnya kada masuk banyu, tapi orangnya begitu gilang gitu orangnya kipai. Jadi dicoba oleh almarhum arwah Guru memakai jukung kuin. Sekalinya sakitan awak makai jasidin aku bebut di jukung nang ditukarakan ikam tuh. Napang jukungnya linggar banget kasidi babilok kasih ujung-ujungnya nang kebelah hampir tak gugur juga makai jadi daripada berdiam di jukung. Mun kaya itu jar arwah Abah Pak mintuhaan tadi kita mencariakan jukung nang supaya jangan linggar bulik pulang kamu teh berpikiran pulang kayak kita cari jukung nang kada linggar. Jadi jar urun cari jukung nang liber ngarannya jukung sudur orang kamu teh liliatan jukung di kampung ada betamuan tiwadak banyu
kenal di wadak banyu pian mun dua orang aja meragap bisa kada tersambut tangan daripada ganalnya. Cuman abah guru tadi meminta jukungnya lebar tapi handap. Nah pengertiannya pundal lah, pundal ya kalau lain kayak tiwadak bahantak lain. Ini ada awak nang ukuran 70 sintiannya gonol tapi napa ngarannya gonol ngarannya ujung orang kami kayak tiwadak bahantak. Jadi cari tukang jukung, ada ketemu tabang tiwadak banyu ulah dalam jangka cuma 1 minggu 2 buah tuntungnya maulah andak pinggir jalan kurang Tanjung kada tahu pang di jokong nita dia amun teh gigir pian. Kenapa gigir? Kita nih pacang banjir dunia nih, kita nih pacang banjir dunia. Kenapa jurang tuh guru sakumpul bejokong menyelamatkan diri tuh supaya jangan kebanjiran dan padahal kada kayak itu sidin nak munjon hendak munjon anda kurang lebih 3 hari iya nang kaya orang dapat Lailatul Qadar hajokong bejurut mailangi ada juga nang ngambil berkah dibuatinya jukung minumnya banyunya. Ini berkat belum lagi dibuati oleh abah guru sudah hendak mengambil berkat begitu. Artinya buatinya jukung secangkir 2 cangkir ambilnya minumnya mudahan sembuh daripada penyakit kujat. Boleh aja kalau bertabarruk boleh aja asal ini kan ini perbuatan orang nasar ini yang dibuat akan orang saleh kita bertabarruk ke situ boleh aja tapi jangan beranggapan jukung menyembuhkan ya. Nah akhirnya dibawa oleh arwah mintuhan bawa ke Martapura. Jadi apabila sudah menjelang tengah hari habis tengah hari buat sidin kamu tertikap bawa sidin jukung itu ke danau monjon arwah guru tadi maka lihai. Tapi sidin sudah menyimpulkan setelah pengajian pada akhir-akhir menjelang sebelum beliau meninggal mempunyai kesimpulan alangkah mulianya para petani, alangkah mulianya para pekerja-pekerja berat yang berkebun, yang mengunjun, yang bahuma, yang menurih, yang macam-macam pekerja berat itu adalah mulia karena dari mereka inilah presiden bisa makan, dari mereka inilah pejabat bisa makan. Seandainya mereka tidak kerja keras, mereka yang menjadi pemimpin di atas tidak akan makan daripada kenikmatan-kenikmatan yang mereka makan. Jadi pekerjaan mereka ini mulia, namun satu yang sangat disayangkan, kenapa para petani, kenapa para pekebun alangkah sayangnya sampai waktu tiba tidak sembahyang. Itu yang sangat disayangkan. Kesimpulan daripada beliau telah berjalan kemana-mana, maka dengan kesimpulan subhanallah kata sidin sangat disayangkan dengan pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan yang sangat halal. Orang-orang yang banyak terlahir daripada ulama-ulama besar daripada anak-anak petani, orang-orang yang mulia yang besar-besar ilmunya yang tinggi itu dari anak para pekebun. Mereka bekerja dengan pekerjaan yang halal, namun ada di sekitar kehidupan mereka ini yang terbanyak sayangnya tidak salat. Itu saja yang almarhum arwah abah guru sayangkan. Mudah-mudahan kita jangan tergulung orang yang tidak sembahyang. Silahkan jadi petani yang salat, silahkan jadi pekebun yang sembahyang, silahkan jadi kaum penurih kangadana. Tapi sembahyang subuh jangan tabulirit. Ini kadang-kadang begitu sudah makin jauh malam jam 4 sudah tulak itu gatahnya tak banyak aja. Tapi sembahyang tabulirit. Kan sayang. Tapi kan alhamdulillah sekarang paranya atau karit-karitnya sekarang sudah karit unggul seberataan. Jadi kalau anak menuri jam 4 kada perlu lagi, jam 9 sudah kada apa-apa juga, masih sama saja. Bahkan sore habis sembahyang zuhur bisa juga sekarang menuri karena paranya para unggul. Tapi kalau para bahari ujar orang anu kami kada tapi banyak datanya mun kada subuh banget tulak menuri. Nah, kesimpulannya itu saja yang abah guru sayangkan. Padahal kalau sembahyang ini kan para petani itu selalu beralasan, kenapa kada sembahyang? Awakku igat,
Kenapa igat? Lawan licak. Licaknya tuh kotor kan, najis kah igat kah? Cuman dianggap igat saja, bukan najis, bukan. Kotor bolehlah dikatakan kotor. Tapi orang sembahyang dengan kotor dirinya, sah kada sembahyangnya? Sah. Kalau misalnya kita hingus kotor atau najis? Ingusnya kotor atau najis? Kotor aja. Kalau kita saat sembahyang tapi kita berhingusan, kulir menghembus ke dalam bawah tempat sujud, buka kantong, itu jadi yang sudah. Bolehlah sembahyang dengan hingus di kantong? Boleh aja, ya kah? Tapi menanak beludah pang, beludah ke bawah batis boleh kah? Boleh. Ke kanan ke kiri boleh, asal jangan ke tempat sujud orang jadi ludah. Boleh. Alasan sebagian ada yang tidak bisa sembahyang, kenapa? Karena aku sembahyang kada ada isi baju mukena untuk menutup aurat kada ada. Karena baju di awak bisa dipakai. Itu najis jar, pacul. Begitu dipacul dilepas, apa yang menutup aurat? Cari bulanak, tahu bulanak? Tahu bulanak? Lumpur. Kalau bahasa Arab, bahasa lumpur. Kalau orang kami sih bulanak, bulanak. Ada nang sebatas ini bulanak tinggalamnya awak, benyalam ke situ sudah tertutup. Kalau aurat ini batis tertutup, lintuh tertutup, nang itu bang tertutup juga. Biar ini ungal-ungal begitu kada apa-apa, yang penting tertutup. Bawalah sembahyang Allahu Akbar dengan keadaan begini seperti ulang hutan. Kada masalah. Kada masalah. Biar begitu. Nah kalau perempuan bang tutup aurat kecuali muka dan telapak tangan, cari juga bulanak, sepakan di sini bulanak. Nang ini bang. Sapuakan juga, jadi sikungan lawan bulanak. Begitu sudah tertutup seluruh tubuh, seluruh aurat, Allahu Akbar, sembahyanglah. Ini namanya orang hutan. Yang penting menutup aurat. Alasan gak ada penutup aurat itu orang bodoh. Kalau orang yang ada ilmunya tentu ada jalannya untuk menutup aurat. Jangan sampai disebut dengan nggak ada alat penutup aurat. Ada. Kalau laki-laki kan kalau kolir misalnya pakai bulanak, cari daun pisang, kita angkat di sini, jaret ke sini, dan ininya pang ditutup jo lawan daun tarap, kebarang aja ya. Asal yang penting menutup aurat. Arahnya sembahyang di mana? Cari arah kiblat di mana? Di mana sembahyang? Di atas paumaan bisa, di atas mungkurnya bisa, di kebun bisa, asal jangan di batang gata ya. Mun di batang gata gugur sembahyangnya, ya kan? Nah, cuman itu sayangnya orang tentang seorang petani, kenapa sembahyang ditinggalkan? Nabi kita Isra wal Mi'raj. Nabi kita Isra wal Mi'raj. Kalau perintah namanya zakat, Jibril yang datang menyampaikan ayatnya. Kalau perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Jibril yang menyampaikan ayatnya. Perintah berangkat haji, Jibril yang menyampaikan ayatnya. Perintah sembahyang, Nabi langsung diundang oleh Allah untuk mengambil akan perintah ini. Betapa mulianya perintah ini daripada kewajiban akan kewajiban secara Islam. Oleh sebab itu sembahyang ini ditempatkan oleh Rasulullah, as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sembahyang berarti dia mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sembahyang akan menghancur agamanya. Di lain hadis Rasulullah juga berkata, man hafadha 'ala salawatil khamsi, siapa yang menjaga akan sembahyang 5 waktu ini, falahu nurun, dia akan mendapat cahaya. Walahu dalil burhanun, dia akan mendapat dalil keterangan hak dan batil. Dia bisa menilai mana yang hak, mana yang batil. Sembahyang dulu.
walahu najatun, dan dia akan mendapat keselamatan fid dunya wal akhirat apabila sembahyang itu dilaksanakan. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, tetapi siapa yang tidak memelihara, tidak menjaga, tidak melaksanakan sembahyang, laisa lahu nur, dia tidak dapat cahaya. Wa laisa lahu burhan, dia tidak dapat keterangan yang benar dan yang hak. Wala najatun, dan dia tidak akan mendapat keselamatan fid dunya wal akhirah. Wa kanu ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, dan mereka itu yang tidak sembahyang nanti di akhirat akan dikawankan dengan Qarun, akan ditemankan dengan Fir'aun, akan disertakan dengan Haman, akan disertakan dengan Ubay bin Khalaf. Nang baampat tu pian tahu lah seberataan lah. Adalah nang tahun lawan nang baampat dah. Kalau kawan sekolah bahari. Adakah yang tahu yang baampat dah? Qarun, orang yang tokoh dengan kehartaannya, disertai dengan keilmuan. Jadi sugih lawan alim, itu Qarun. Tapi produk kehidupannya dunia, bukan agama. Yang kedua Fir'aun. Tahu pian Fir'aun? Fir'aun itu awaknya segi empat pian, segi empat begitu, nah betisnya handap segi empat. Anu kepalanya mentinggi lain kayak di atas kotak tah. Nah kayak itu. Cuman di pakaiannya bunga seh. Padahal putungan kadang bedai lalu. Makanya begitu kawin dengan Aisyah, Aisyah hendak menimbulkan aibnya Fir'aun, diajaknya untuk berlomba lalajuan bukah. Dinilai oleh Aisyah, ini kada laju bukah dulu tuan neneh ya kah? Kada laju bukah. Jadi ujar Aisyah, maukah sempian kalau memang sayang dan cinta kepada saya, tolong kita mari berlomba-lomba agar supaya menjadikan kesehatan bugar dan menjadi orang yang sehat. Katanya Fir'aun, lomba apa? Lari-lari saja kita, belalajuan buka aja. Siap, ujar Fir'aun, aku belalajuan buka lawan ikam. Cuman syaratnya satu, katanya Siti Aisyah, kalau memang kau siap untuk berlomba belalajuan buka, hadiahnya aku minta siapa yang kalah bertelanjang ke pasar. Yang mana diam saja di rumah. Qarun merasa laki-laki, jadi Tuhan na pulang. Siap. Dimulailah perlombaan lari. Nangadan Aisyah kan orangnya awak kurus ringan, memperapasi buka. Siapa si anu si bininya Fir'aun siapa? Asia, bukan Aisyah, Asia. Nah, Fir'aun pang buka tapi gudimpal ngaran pati bebetis ada laju ya buka, kalah 2 kali lipat kalahnya. Nah, ujar Siti Asia, wahai anu Pak Tuan nang menjadi Tuhan, sesuai dengan perjanjian kita, kalau orang yang bujur bijak dengan kepemimpinannya, dia harus adil dan dia harus menepati dengan janji. Janji kita apa? Yaitu siapa nang kalah betilanjang ke pasar. Tapaksa Fir'aun maulur salawar, macul baju, tulak ke pasar betilanjang, jer bibinan di pasar, jah ka itu ka awak Fir'aun jer. Aku jauhakan bala mudahan kada talakin itu jer. Sabarataan bibinian berdoa minta jangan sampai supaya laki Fir'aun yang sebelumnya menghayal mudahan aku jadi bini Fir'aun. Tapi setelah melihat tubuhnya seperti itu, naudzubillah, semoga aku tidak terjadi seperti apa yang aku inginkan dulu. Naudzubillah, jangan sampai aku menjadi bininya Fir'aun. Akalnya Aisyah. Jadi kawin dengan laki-laki yang sejeblay itu, berusaha aja untuk menyelamatkan supaya sampai jadi Tuhan. Kata Rasulullah, orang yang tidak sembahyang itu akan disertakan dengan 4 orang ini. Dia akan disamakan dengan Qarun. Siapa yang sibuk dengan hartanya, sibuk dengan bisnisnya, lalu dia tidak sembahyang, maka dia akan disertakan di halau ke padang mahsyar dengan Qarun. Siapa yang memimpin jabatan yang sangat tinggi, lalu tidak mampu dia sembahyang, tidak sempat dia sembahyang karena kesibukan kepemimpinannya, maka digiring beserta orang yang tidak sembahyang dengan Fir'aun ini. Siapa yang sibuk dengan
usaha, kekayaan dan bisnisnya, yaitu si Haman. Dia adalah seorang kabak bagian kepegawaian yang paling banyak mengurusi pegawai negeri. Lalu gara-gara dia kebanyakan urusan, tidak sempat sembahyang, maka pejabat ini akan disertakan dengan Haman. Dan kalau orang yang sibuk dengan pekerjaan dagangnya, sibuk dengan bisnisnya, dia akan dikawalkan dan digiring ke padang mahsyar beserta Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf orang yang terlahir daripada anak zina, namun dilanjut oleh Allah dengan kekayaan, sehingga dia banyak menentang Rasulullah, dan dia banyak menghentikan orang yang berniat ingin masuk Islam karena dengan kekayaannya. Lalu dia menjadi orang manusia yang paling bejat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.